Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mampir di channel Penpedia. Kali ini kita akan membahas permasalahan untuk toolbox Ghost Factory yang error, hilang atau rusak atau dan lain-lain. Karena ada salah satu sahabat Penpedia yang bertanya, minta tolong, nanti akan saya jelaskan. Langsung aja kita ke prakteknya. Saya mencoba untuk membuka toolboxnya dulu. Di dalam toolbox itu kalau kita lihat cari filenya ada di C dia ya. Nah, saya bereksperimen di sini, akan saya hapus. Terus saya akan mencoba membukanya lagi. Otomatis pasti nggak akan bisa karena filenya sudah terhapus, nggak ada lagi filenya. Kita cek lagi. Oke, kita coba kita run. Oh iya, koneksinya lupa, harus dihidupkan dulu koneksinya, karena tanpa koneksi dia tidak akan bisa jalan. Kita administrator sudah keluar, akan ada error seperti ini. Saya nggak tahu kasusnya teman-teman seperti apa errornya. Yang jelas dia tidak bisa terbuka karena filenya tadi hilang, entah itu hilang kena virus atau terhapus atau gimana, saya juga kurang tahu. Itu saya eksperimen saya sendiri, karena saya hapus sendiri. Itu saya bereksperimen, saya hapus saja toolboxnya. Nah, kebetulan saya sudah membackup file toolbox, jadi saya akan pastekan lagi ke posisinya seperti semula. Saya akan memakai yang orisinilnya. Saya kopikan dulu filenya, terus kita kopikan ke C, ke Ghost toolboxnya kita paste di sana. Setelah itu kita keluarkan itu logonya. Kalau kalian mau keluarkan juga nggak masalah, desain aja ke shortcut, tinggal desain ke shortcut, nanti dia akan keluar seperti semula. Udah keluar itu di depan desktop ya, sudah jadi desktop ya di depan. Nah, kita tinggal jalankan saja karena koneksi internetnya sudah hidup. Kita run administrator, kita tunggu apakah berhasil. Untuk filenya teman-teman tinggal cek di deskripsi saya sudah memberikannya secara free, gratis buat teman-teman semua. Karena kalau mengalami error, tapi ini saya juga belum mencoba kalau yang di versi 21H1 ya, karena coba teman-teman nanti cek dulu versinya spektranya yang apa. Oke, itu yang perbedaannya ya. Ini yang orisinalnya seperti ini. Kalau yang orisinal pasti akan keluar updateannya 2 kali kalau nggak salah. Kalian mau pakai yang file yang orisinal atau yang kedua terserah. Yang jelas kalau orisinal itu yang dari pertama kalau install ulang kita bukanya seperti ini, dia akan update, dia akan mencari file yang terbaru, ibaratnya seperti itu. Prosesnya agak lumayan lama. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang lagi. Oke, sudah mulai update ya. Kita tinggal tunggu aja. Ini yang versi orisinalnya, yang saya ngambil yang versi berapa ya, nanti ada kok. Kalau nggak salah versi berapapun bisa masuk, coba aja teman-teman nanti. Makanya kalau misalnya kalian bermain di Ghost Factory, bisa mungkin kalian backup deh file Ghost toolboxnya. Karena kalau mengantisipasi atau bahasa Jawanya ngawekani kalau filenya hilang. Oke, alhamdulillah
dia berhasil update dan dia mau terbuka. Kita lihat versi Ghost Toolbox yang saya pakai. Nah, kalau yang kalau yang tadi pakai update, dia akan keluar seperti ini. Prosesnya berbeda nanti sama yang kedua. Saya akan coba nanti file yang kedua. Agak lama kan prosesnya di CMD nya. Teman-teman terserah mau pakai yang mana. Filenya sudah saya sertakan semua. Sudah banyak konten yang saya bikin, cuman saya belum launching. Baru ini yang saya launching pertama karena ada yang membutuhkan dari mas siapa ya tadi di komentar. Saya akan jelaskan juga nanti. Ya, saya pakai yang versi Ghost Factory yang 20H2. Coba nanti teman-teman cek pakai yang versi apa. Bisa nggak kalau dipakai yang ini? Nanti tolong kasih di komentar. Kalau misalnya tadi nggak ada, saya coba nanti saya bikinkan yang 21H1. Nah, saya kopikan lagi. Ini saya hapus. Saya hapus dulu yang file yang tadi. File yang pertama tadi orisinilnya saya hapus lagi. Saya eksperimen. Ini saya eksperimen gimana kalau misalnya filenya saya hapus lagi. Masih bisa nggak dia berjalan? Oke, saya hapus. Saya coba lagi. Saya run lagi. Nah, bla 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 bla, pokoknya baca sendiri. Pokoknya saya tinggal yes saja karena ini eksperimen. Saya cari cepet, jangan hilang otomatis shortcutnya. Nah, udah nggak ada lagi, Ghost Toolbox-nya hilang lagi. Nah, saya sempat stres juga sih karena belum ada solusi yang memberikan ini. Di filenya C juga nggak ada, hilang. Nah, saya coba mengopikan ke file yang setelah update. Nah, 3 file ini kita kopikan di induknya. Kita copy lagi, kita paste lagi. Oke. Kita coba bisa buka enggak. Koneksinya kita cek sudah connect wifi, terus kita run administrator lagi. Oke, dia mau berjalan atau tidak kita cek. Ini yang versi kedua, bukan yang orisinil. Berbeda loadingnya nanti. Ini teman-teman bisa bedakan lah loadingnya di command promptnya seperti apa yang orisinil sama yang kedua. Nanti dia akan ada perbedaan. Nah, dia langsung melompat ke yang versi ini update-nya. Saya aja belum saya update karena yang versi updatean yang terbaru di Ghost Factory itu agak canggih sih. Jadi saya belum mencoba membuatnya. Coba besok saya akan membuat konten update yang terbaru. Berhasil ya teman-teman. Oke, oh iya, ini lupa nggak dikeluarin, tak keluarin aja. Duh, kok di ini aja. Saya di C terus saya send lagi ke shortcut. Jadi bikin ke desktop, shortcutnya sudah selesai, sudah kebuka. Oke, sembuh, aman. Solusi yang pertama aman. Nah, yang keduanya ada teman Pedia yang bertanya, saya bikin user baru kok Ghost Factory-nya nggak mau buka ya. Saya eksperimen, saya coba, masa sih nggak bisa buka. Saya mencoba untuk membuat user interface baru di dalam Ghost Factory. Saya juga penasaran, saya soalnya jarang menggunakan user yang lain ya. Saya coba buka yang user yang lain. Mungkin apakah yang dimaksud seperti ini saya juga kurang tahu. Saya coba, saya mau buat yang jelas teman-teman membuatnya sesuai sama prosedur ya. Saya tak keluarkan searchnya karena saya harus cari kontrol panel. Oke, kontrol panel sudah ada, open. Nah, lanjut kita bikin user account-nya.
klik. Saya bikinnya user account seperti ini, tapi kalau teman-teman bikinnya saya kurang tahu. Yang jelas saya bikin seperti ini user accountnya. Dia akan masuk ke Microsoft account. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak punya Microsoft account, klik yang I don't have. Dia akan keluar. Terus setelah itu kalian pilih yang add a user without itu tanpa Microsoft account. Oke, kalian bikin nama user yang kedua, mau terserah mau dengan apa. Saya mau namain apa ya, The Reaper. Ini nama Mobile Legends saya. Kalau bisa di follow biar saya bisa bikin konten Mobile Legends. Terus kita ini bisa nggak ya, coba kita next ya, kita next bisa nggak ya? Oh, tak coba dulu, tak bikin saya misalnya apa ya, Paijo. Saya penasaran ya, kalau nggak usah pakai bisa nggak sih? Saya hapus dulu aja, kita coba next, tak rubah dulu ke security 1 question, tak coba next, dia mau nggak ya? Next, kok ora gelem, nggak mau. Wah, nggak mau bro, ya wis lah, gawe wae, bikin aja lagi. Kita bikin, kita inputkan, terserah teman-teman mau diinput apa, misalnya apa, terserah teman-teman lah. Kalau saya sukanya Batman, mau dinamain apa ya terserah jenengan lah. Setelah kalian bikin, kalian next, di next, terus dia sudah keluar akun yang kedua ya, The Reaper. Saya penasaran, saya coba apakah player saya coba apakah di user kedua itu Ghost Toolbox-nya nggak mau jalan atau tidak. Saya belum pernah nyoba sih, baru nyoba kali ini karena ada pertanyaan di kolom komentar Fanpedia. Kita ganti dulu akun yang kedua tadi yang kita bikin. Kita cek lagi udah masuk belum sih. Tuh, salah, mana ya ceknya? Aduh, mana ya? Ini saya buru-buru bikinin karena tadi saya janjinya habis taraweh saya mau launching, karena saya tadarus dulu tadi. Coba user account keluar nggak dia? Nggak mau sih. Mana sih user satunya? Minute, baru ini nih. Yang minute. Oke, kita coba Reaper-nya. Setelah nggak usah kita foto-foto, udah login. Kita close aja yang ini, nggak pakai. Kita login, sign out dulu, sign out yang akun ini, akun ini saya sign out. Kita cek dulu yang pertama mau buka atau tidak. Kita cek dulu ya, ini yang akun pertama dia mau buka ya, dengan koneksi hidup, koneksi internetnya hidup. Kayaknya berhasil. Ini yang pertama ya, tadi pertama udah berhasil. Maulah beratnya. Oke, normal, bisa terbuka. Oke, kita close. Kita akan coba ke user yang kedua. Kita sign out aja.
kita sign out. Ini akan keputus ya, nanti kita akan masuk ke akun yang kedua. Nah ini kita udah masuk ke akun yang kedua, kita cek dulu benar nggak. Oke, sudah masuk ke The Reaper ya. Ghost toolboxnya dari sebelah kiri, masih orisinil buatan tulisannya. Kita run. Nah dia akan blank screen. Ini ternyata ada blank screennya, security-nya Windows. Kalian tinggal masukin administratornya, passwordnya tadi. Jadi password administrator yang akun pertama kalian masukkan itu tadi. Saya kira bisa kerekod, ternyata di sistem Windowsnya dia mengunci. Ini black screen ya, bukan saya yang sensor, tapi dari sistemnya sendiri yang menyensor itu. Oke, kita cek tampilannya berbeda, command promptnya sama yang administrator. Oke, ini mau aku buka. Ya. Oke, beres persoalannya. Jadi teman-teman semua kalau mau tinggal comot saja filenya di deskripsi.